kalau orang suka buku nih, pasti itu pas dia mau unboxing, pas dia mau cium dulu di Aduh, aroma buku. betul lagi. Sekarang buku. Pertama mulai dari kantor dulu kan, kita coba eh, ajak teman-teman di kantor, coba baca buku ini, baca buku ini. Oke. Serta itu kita lihat, di Tondano ini belum ada. Pas ketemu dengan teman-teman, terus orang bicara, mari kita bikin komunitas buku di sini. Oke. Gunanya ada komunitas, Iya, betul. bukan cuman sebagai tempat ya orang kumpul-kumpul terus apa, tapi di situ terjadi yang namanya dialektika. Buku itu bukan cuman sekedar informasi, tapi buku itu membuat orang berdialog dan orang pikiran sendiri. Apakah karena cuma suka ada komunitas atau melihat hal-hal yang masih kurang di Tondano ini, mungkin minat baca atau bagaimana? Kunjungan pagi kali ini kita ada dengan founder Booktopia, salah satu orang yang bikin kita suka baca buku. Ada Henry. Halo Pena. Lama anak buku dapa. Sebenarnya tadi malam sebelum take ini tadi malam ada take di TMP Kang. TMP. Booktopia, mampir ke TMP. Mar sengaja kita nggak ada. Sengaja ya nggak ada. Iya. Kali situ tuh nggak ada cookies. Kalau sini kan tuh ada. Oh di sini Ada banyak sini cookies minum-minum. TMP itu nintau EDP manajemen apa itu kalah. Dengar TMP manajemen, mesti sedia Saya cookies. cookies. Kadang kan tuh orang dari jauh sampai kemarin ya nggak ada. Ya nggak ada kan. Kemarin gak tuh ada cookies. ada. Kang Eko ada taruh di meja, ada cookies. Ada brudel. Cari dana itu. Oh, cookies cari dana. Jadi kita waktu kenal dengan Henry itu sekitar tahun ini sebenarnya Kang. Atau tahun lalu Awal ya. di Januari Tondano mungkin Kreatif ya. toh. Orang Tondano Kreatif. Siapa kita bilang tadi orang yang bikin kita suka baca buku. Kita cerita dulu sedikit sebelum masuk Pak Henry. Kita itu sebenarnya suka membaca dari awal membaca ulang karena kita selalu bilang kita sempat membaca terus tak berhenti. Kong waktu itu kita kasih di keranjang nang buku ini. Makanya mikir. Mana itu makanya mikir? Ada kita ini. Abigail kan ya. Ayo. So ada di keranjang dang nih buku. Ini buku so ada di keranjang. Terus kita mau kan ini apa toh pre-order toh? Kan termasuk kita nih tahu sih ini buku mahal atau enggak karena kita belum tahu bahwa beli buku. Harga 200 berapa toh? Kita berpikir beli atau enggak, Mikir dulu. Iya, mikir dulu. Karena kita mau baca buku atau enggak padahal so lama sebenarnya buku-buku so banyak. Buku dapalah di TC itu. Di studio kan Pak Eko itu. Oh pas kita langsung check out. Langsung check out di situ berarti. Iya. Berarti kita pun pertama Pendeta Brando, Henry, orang-orang lah yang baca-baca buku yang kita tahu DP jalan pikiran. Jalan pikiran dapat tahu ya. Bicara berpikir begini. belum baca buku itu, so tahu DP jalan pikiran. Apalagi baca buku. Harus DP cara berpikir. Kadang kita kalau biar kita nak sependapat dengan orang itu, tapi kalau kita lihat DP cara berpikir, bagus, kita suka no orang itu. Meskipun kadang kita nak sependapat. Iya, betul. Begitu kan? Betul. Nah, balik di Booktopia lah. Kalau teman-teman Jalia tiap Sabtu ada baca-baca buku. Dulunya di lapangan. Di lapangan kan, God bless. Hari ini so di lapangan Tugu P sebelah Kang. Tugu P sebelah. Ada gazebo di situ. Jadi Booktopia ini Henry yang baking. Ada yang tamang-tamang Ayo sih, gitu lah. Tim sama-sama. Apa yang buat Ana berpikir mesti baking kayaknya komunitas kayak begini Tondano. Baking komunitas buku Kang. Itu sebenarnya dari keresahan sih mungkin ya. Keresahan nih. Keresahan terhadap pemerintah enggak. Enggak kasih itu. Nah juga karena memang pas sebelumnya kan kita sempat keluar kan daerah kerja di luar. Oh iya.
Tungguin, ini dulu. Keluar kapan itu? Dari remaja ke pemuda? Kita selesai kuliah 2014, kita langsung keluar. Mal kuliah di sini? Iya. Kalau kuliah di? Di Unsrat kita, Unsrat, Fekon Unsrat. Oh, Fekon. Iya. Fekon Bisnis, Unsrat. nak. juga sini. Nggak juga, gak. Keluar, Iya. keluar, balik ulang. 2022 baru kita balik ulang ke Manado. Balik ulang ke Manado. Dan di luar kita lihat di luar ada banyak sekali komunitas buku. Iya. Sudah biasa di luar yang dengan buku. Pas kita lihat, wow, belum ada. Kayaknya ini harus di sini, Tondano. orang bangun budaya ini. Pertama mulai dari kantor dulu kan, kita coba ajak teman-teman di kantor, coba baca buku ini. Oke. Serta itu kita lihat, di Tondano ini belum ada. Pas ketemu dengan teman-teman, orang bicara, mari jatuh bikin komunitas buku di sini. Oke. Tunggu, kantor di mana? Di Manado? Di Manado waktu itu kantor di Di Manado. kemari kong timbullah baku dapetin teman-teman. Betul. Dan timbullah Booktopia. Ya, kayaknya awal pembicaraan itu dari Januari deh. Januari. Ya, Januari baru-baru Januari Ini tahun 2025 ya. 2025. DP terlaksana pertemuan Pertama ada tuh kita tuh. iya. Kita ada tuh. Adalah. Oh, iya, berarti. Member-member awal ini. Iya. Eko lagi, Dela, member awal itu. Orang gitu doh. Baca buku. Nah, terus yang kita kan sempat review tuh. Oke. Di Makanya mikir ya. Sebenarnya kita itu spekul gitu. Kita nggak tahu tentang review buku. Cuma kalau kita semua tahu, semua panako kita aja dulu. Begitu kita kan yang mengajukan, kita mau si review ini buku ini. Ya. Jadi dengan seadanya kita review ini buku. Mau tidak mau mesti baca tuh. Mesti baca. Ini buku kedua. Kita ini buku kedua. Sebelumnya kita minta rekomendasi buku. Oke. Kan langsung dapat kiriman e-book tuh. Oh iya, Kang. Filosofi Teras. Filosofi Teras. Wow. Itu buku. Kayaknya bestseller. Pemula kayaknya itu bagus Iya lagi. Bagus kan? Kok luar biasanya kita kan e-book. Entah kenapa, ini kita mau tanya li. Orang kalau ini yang kita rasakan nih, kita kelar baca Filosofi Teras itu di e-book. Oke. Kelar kita baca, kita suka beli DP buku. Oh iya, dan itu buku lah. kita beli no. Sekarang orang haruslah. pinjam. Orang bisa pinjam tuh buku. Jadi bukan berarti bermanfaat tuh, iya. ada DP bentuk positif dari situ berarti. Siapa begitu kan? Siapa orang suka ada DP begini. Kita rasa nak puas no kalau cuma e-book. Yes, betul. Betul. Ada sensasi apa kek di bawah baca? Iya. Paling pertama, kalau orang suka buku nih, pasti itu pas dia mau unboxing, pas dia mau cium dulu DP aroma buku. Lagi. Sekarang buku. Itu kan yang mau dapat kalau di digital tuh. Iya. Kalau tuh baru ntar kali. Oh, ini masih ada sih Mar. Masih ada. Banyak yang buka-buka makanya mikir. Filosofi Teras. Siapa yang saya usul itu buat kita? Ini buku Filosofi Teras. Filosofi Teras. Ya mungkin karena banyak pembaca pemula itu disaranin Filosofi Teras karena memang ramah, tulisannya itu ringan dan mudah dipahami. Memang cocok for semua kalangan. dan untuk kalangan untuk generasi orang memang sangat cocok sekali. Sih, betul. Gen Z, gen milenial itu sangat cocok lah. Kalau kita rasa cocok itu buku karena di dunia sekarang berbagai informasi, orang stres akan itu. Nah, itulah salah satunya kenapa mesti ada buku fisik. Buku fisik. Kang, betul. Pertama, kalau orang misalnya buku digital lah, e-book atau apalah. Mungkin ada banyak dampak-dampak, misalnya orang mata terlalu overscreen kan. Betul, kita juga rasakan atau itu sih. Biasanya tujuan orang baca buku itu sebenarnya salah satu juga supaya menghindari distraksi. Betul. Supaya orang bisa fokus di orang pembacaan. Kalau misalnya itu di gadget ya, atau di tab atau apa. Iya. Mungkin orang kemungkinan distraksi itu sangat besar karena muncul notifikasi atau apa, sudah teng, teralihkan.
Terus zaman sekarang juga mesti mati notif kayaknya susah. susah kan. Nah itulah kenapa orang beralih ke yang cetak, buku fisik kan. Karena ya itu, orang mencoba untuk memfokuskan diri keluar dari ya hegemoni digitalisasi lah seperti itu. Iya kan. Boleh pakai yang digital, ada Kindle, itu memang Oh iya, gadget Kindle, yang iya. khusus buku, e-book Iya. lah seperti Jaator itu. DP Hmm, apa itu DP cahaya apa DP sama cahaya apa. dan memang ya pasti nggak ada notifikasi WhatsApp, Iyalah, Instagram betul. atau apa kan di situ. Nah ini Trin, untuk buku-buku kan ada e-book tuh secara DP komersil bagaimana itu? Yang nggak rugi kah orang munculkan e-book? Ya lagi-lagi orang pasti perlu lihat e-book ini dari mana kan. Ya, misalnya dari peluncuran resminya atau dari Iya penerbit kan. resmi, ada memang aplikasi yang menyediakan. Cuman ada juga e-book yang beredar yang ya mungkin bilang bajakan atau kopian, seharusnya jangan kan dibagikan Iya itu. betul. Makanya lebih disarankan memang pegang buku fisik. Makanya kami di Booktopia itu disarankan ya kita baca buku fisik, bawa buku fisik. Kita siapkan di komunitas itu buku fisik. Teman-teman Iya mau kan. datang baca, silakan buku fisik kita siapkan. Banyak sih Itu. stok kalau di Booktopia. Jadi Iya. kalau orang nggak ada buku pergi Jo. Banyak Iya. sekali buku situ. Ya genre-genre apapun itu Iya mau semua no. mau pengembangan sekali. diri kan, mau novel, komik juga kita Iya. siapkan. Komik ada. Biasa One Piece kan. One Piece ya. Langsung mau dapat larang stok itu. Nah, sebelum dapat larang baca. Baca kan. Kita juga sih. Mari lewat kasus ini, di kasus ini tuh Kang. Ini kasus Indonesia One Piece tuh. Kita nggak tahu tentang One Piece. Kita jadi penasaran. Wow. Kayaknya zaman sekarang banyak semua suka One Piece. Nah ini itu gitu, tadi jangan kasih itulah. Semua panjang hitung bahas OP lovers ya. One Piece. Nah, Oke. ini. Ketika tuh langsung bilang kalau mau beli buku, ada juga Riddle yang Booktopia teman Booktopia. Kalau beli buku bagusnya yang original. Betul. Nah, siapa mau usul gitu selaku pembaca buku? Ya, pastinya tentunya menerbitkan buku ini itu butuh effort yang sangat besar sekali. Iya. Dan Kang, itu betul. bukan cuman sekedar orang pemikiran terus langsung jadi buku, enggak kan? Pasti itu melewati banyak proses, ada editor, ada percetakan. Iya, Semua Kang, pasti ada itu ada DP orang-orang di balik jadinya satu buku ini. Betul. Dan dorang mendapatkan penghasilan dari situ. Iya, Penghasilan dari situ. Kang, betul. Nah, apabila orang ambil yang bajakan, ya orang tidak menghargai karya-karya orisinil seperti ini kan. Betul. Karena bagaimanapun juga ada banyak orang yang hidup dibalik dari penerbitan dari buku-buku ini. Iya, as a writer kan, Ya, penulis. writer, penulis, penerbit juga kan ada orang-orang yang bekerja di dalamnya. Dan mengapalah kita sangat menekankan ya belilah buku yang original dan buku fisik ini. Iya Kang. Karena juga memang so banyak sih yang beredar. Kita sebenarnya nggak tahu. Cuma ntar teman-teman Booktopia yang dorang sendiri yang banyak tacolo beli buku palsu. Pasti Dorang nggak tahu itu. Ah, kita manfaatkan dorang pengalaman itu. Puji Tuhan kita beli buku original. Puji Semua. Tuhan. Iya sih. Dan ternyata buku itu nggak mahal Kang. Kang, di sini. Kita sih menurut kita begitu. Buku di Indonesia mahal itu nih, atau bagaimana? Sebenarnya tergolong ya mahal ding, enggak kan itu relatif kan. Iya, kalau tergantung kita dari apa. Cuman memang kembali lagi buku-buku ini memiliki nilai, memiliki value dan kembali lagi setiap penerbitan proses dari buku-buku ini ada banyak sekali tahap-tahap yang dilakukan. Kan? Jadi kalau mau menilai buku itu dari mahal atau tidak, tentunya itu sangat relatif ya bagi sebagian orang. Betul sih. Nggak bisa orang mau bilang wah mahal, ya, murah. sih, iya. Sama Ya, bagaimana kita menilai lah, kita menilai, menghargai hasil karya seseorang itu. Kayaknya biar buku berapapun kalau dia manfaat besar tuh nggak merasa rugi Kang. Pastinya.
buku ini DP Genesis ada yang nak cocok atau cocok nak dengan orang. Ada yang begitu buku. Tentunya pastinya. Iya, Karena kan. nggak mungkin kan Iya misalnya sih. kita mau paksakan baca, misalnya baca Iya, Kak. novel filsafat, mau nggak mau baca? Betul. Atau baca sejarah apalah. Berarti itu cocok-cocokan kan? Cocok-cocokan Bukan pasti. berarti juga orang lain kali baca, mungkin akan kita mau temui nanti. Aduh, so pasti ini. Pasti akan mau dapat begitu Pastilah. kan? Berarti belum cocok lah, nantilah Iya, buku yang lain. pastilah. Makanya selalu kita sarankan kalau orang bertanya, apa sih bagaimana kita mau Rekomendasi. mau baca buku Kurang. atau apa? Temukan dulu minatnya apa sih? Maunya Iya di mana? kan. Misalnya pena suka misalnya di public speaking, makanya carikan Iya sih, buku-buku iya. terkait public speaking atau makanya mikir, Iya sih banyak kita sekali beli kan. sih. Mana ini? Nah, Ini. mindset Ini juga. rasa semua Wow. Kang. Mira Samuel itu ada putih itu ada biru. Iya sih, ini. Nah, kadang kok kita terjebak. Ini juga mungkin kita salah satu dari teman-teman yang terjebak. Orang anggap orang mungkin bisa di bidang itu. Oke, betul. Orang nggak kembangkan dengan beli buku yang petompe bidang. Ya, ya, Waktu kita baca ini public speaking, aduh, merasa kurang sekali lah saya. ya, betul. Dan betul. perlu. Sama. Tuh betul. begitu kan. Iya. Nah ini berangkat terus kamari, suka bikin ini Booktopia, balik ulang di Booktopia. Apakah karena cuma suka ada komunitas atau melihat hal-hal yang masih kurang di tontonan ini, mungkin minat baca atau bagaimana? Iya. Minat baca di sini sepengetahuan Henry lah bagaimana? Jadi paling pertama kita baca ceritakan Deng Musa tuh ini tuh. Oh Musa Deng Musa. Toliang. Musa Toliang, heeh. Penerjemah, mesti bilang ketuk di pekerjaan. Penerjemah Alkitab bahasa Manado. Bahasa Bahasa Tondano, daerah, iya, Tondano. bahasa Tondano lagi kan, so ada terbit. Kita baca cerita yang dia di gazebo lagi ini. Memang paling pertama tuh baca cerita gazebo Memang di situ itu, heeh. yang ditampa sekarang Bapak. Ditampa sekarang. Oh. Kita coba tawarkan. Bagaimana Kang? Bagaimana tong bikin komunitas buku? Ya mungkin orang dua agak pesimis dong. Memang ada sih yang suka baca buku di Tondano Berarti sini. memang seberat itu Kang di situasi kan. Kita juga nggak tahu kan, iya. kita juga nggak tahu. Cuman Musa kan yang tahu lah bagaimana keadaan Tondano kan. Kita bilang nggak apa-apa, orang maju aja dulu. Kalau nggak ada yang tampil sebagai pembuka jalan, nggak ada orang yang mau melihat, Betul. mau datang, kan? Makanya itu orang ya coba gerakan lebih dahulu dan ternyata sampai sekarang ada aja yang datang kan. Artinya banyak memang banyak iya, sekarang. bahkan di luar Tondano pun Luar datang. Tondano ada sebenarnya Ridho sendiri Tondano Tondano Pante. Siapa Langoan datang. Joshua Langoan kan. Manado aja datang sini. Manado datang ke sini. Bahkan ada teman satu yang dari Jogja, dia Jogja, mau liburan ke Im. Malam. Iya. Im dia lihat ada konten Booktopia, dia datang pulang ke Manado. Itu pertama buku dapat waktu kita review ini buku. Iya, review ini buku, Im dia datang. Itulah dia. Berarti memang senak dapat lihat itu niat baca di sini kan. Betul, artinya kata mungkin ada orang-orang di Tondano sini yang memang suka baca buku, cuman nggak kelihatan kan, orang cuman di rumah sendiri. Nah, dengan adanya komunitas ini, teman-teman yang suka baca buku ini boleh kumpul sama-sama dan berbagi apa yang dorang bacakan. Yang dorang udah baca, dorang bisa sharing, berbagi. Makanya kita juga pas ketemu dengan teman-teman, wih, ada buku-buku ini ya, wow, ada buku ini ya. Pas dorang sharing buku bacaan, wow. Jadi kita juga bukan berarti orang baca buku sudah tahu banyak, enggak juga. Malah pada saat orang tahu, banyak yang orang nggak tahu. Iya Kang, iya itu yang kita rasa. Banyak yang orang nggak tahu. Iya itu yang kita rasa. Dan ternyata memang banyak juga sebenarnya banyak yang sebenarnya saya bilang tadi kan banyak, karena ada yang mungkin belum ada gerakan, kan sudah ada pergerakan, setelah kumpul atau orang-orang di Booktopia. Dan itulah kenapa ada gunanya ada komunitas. Iya betul. Bukan cuman sebagai tempat ya orang kumpul-kumpul terus apa, tapi di situ terjadi yang namanya dialektika.
Pada saat teman-teman sharing, berbagi, bertukar pikiran, Iya. itu menambah teman-teman untuk melatih berpikir atau berbicara. Ya itulah yang membuat pentingnya ada komunitas kan. Iya. Bukan kalau orang cuma baca Iya sendiri, betul. orang simpang sendiri. Apakah ini orang udah tafsirkan nih betul. kalimat-kalimat sebetul atau enggak. Tapi pada saat orang berdialek dengan Iya, teman-teman betul. baca buku ada, Sudut pandang lain. iya ada tesis antitesis kan akhirnya jadi sintesis. Nah itu membuka orang pemikiran jadi lebih luas juga. Kayak kemarin minggu lalu teman review tentang buku McD. McD Iya, kan, McD. dari Ray Kebetulan Kroc kita ada itu. sih. Jadi itu memang orang bahas mulai dari sisi bisnis itu Iya, bagaimana. ternyata kita pun datang sholat, banyak kita udah ambil. Nah kan sisi bisnis untuk mencapai kesuksesan belajar betul. dari Ray Kroc ini bagaimana, terus etika bisnis itu bagaimana. Betul. Bahkan sampai pembicaraan orang itu sampai di apakah ini merupakan warisan dari jati diri Minahasa atau warisan kapitalisme ini yang orang mewariskan kan. Jadi memang proses dialektika di situ sangat Iya, betul. luas lah orang mau menjangkau. Kita baca buku, orang mau cari informasi, kadang lebih banyak tanda tanya buat orang. Oke, Waktu iya. baca buku tuh begitu tuh. Itu DP kita yang kita rasain Iya. manfaat. Dan terus kalau misalkan pengso baca terus nah ada teman cerita stres Tahun cerita kan. mau cerita dang Iya. ini buku ini kadang aduh kita mesti cerita ini butuh teman Iya. dan Booktopia lah tanpa Ya mungkin kata kalau orang misalnya ada di komunitas lain lah orang pe pergaulan, kun orang mau baca cerita orang pe buku paling nggak masuk kan. Iya. Kalau misalnya Iya, di tongkrongan, betul, Kang. apa kok nggak baca cerita buku ini? iya, Sebaca. iya. Kan orang suka sekali mau bagikan apa yang orang so baca tuh. Betul, baca. Itulah gunanya komunitas seperti itu. Kita pun ternyata sadar bahwa teman-teman banyak yang baca buku tapi orang belum tahu. Kita mungkin salah satu orang yang tiap baca buku, entah itu sebelum atau sesudah, kita foto, kita story. Karena di waktu pertama kita story buku, ada teman yang bertanya, Oke. ternyata ada orang yang suka baca buku. Bukan mau pamer, dan satu kali pamer sih, buku baru tuh, nggak apa-apa tuh. Betul, Cuma ada mestilah orang yang gitu. bertanya sampai kegiatan, nah ini hari Sabtu tanggal berapa Tongtek ini tanggal 9. Tanggal 9. Ada acara tuh di Lokatana. Di tuh. Lokatana. Kemarin pun kita kasih posting itu di story, ada orang yang suka mau join. Nah, Kayaknya lebih begitu sih. Dan itu seberapa kali. Oh, ada teman yang suka baca buku, ternyata begitu kan. itu sebenarnya salah satu cara orang campaign untuk membangun budaya literasi. Betul. Budaya literasi. Kenapa penting sih budaya literasi? Ya lagi-lagi, orang mau mengajak teman-teman semua generasi untuk marilah orang sadar akan orang jati diri, jangan sampai terhegemoni dengan digitalisasi, betul. dengan pop culture. Wah itu sangat apa ya? Sangat mengganggu ya. Mungkin teman-teman bisa betul. lihat kan fenomena akhir-akhir ini gimana. Iya betul. Orang coba mari orang fokuskan orang diri, jangan sampai terdistract dengan hal-hal ini. Apalagi algoritma AI sangat, waduh, ngeri loh, ngeri. Kita dapat tahu itu bahaya. Dalam artian kalau orang minim literasi bahaya, Ya. kita dapat tahu di sosmed. Oke, Kadang konteksnya apa, orang komen apa. betul. Itu kan ciri-ciri orang minim literasi. Jadi sekarang kita memang sudah baca bye-bye. Ada satu postingan yang kita suka. Kita follow dia di Instagram, tak lupa DP nama. Oke. Memang DP biografi dia tulis. Ini cuma hiburan, tahu semua dengan ini. Oh, oke. Dia tulis itu. Hmm. Dia posting lah satu berita, gambar dia muka sendiri, dia blur. Dengan cerita-cerita atau berita-berita kontroversi, di caption pun tulis di bawah itu. Ini cuma tahu-tahu dan begitu. Oke. Yang komen bahujat, astaga, dengan penuh kekuatan super dorang bahujat. Kayaknya orang-orang Indonesia kalau mau cari DP kekuatan di bahujat itu sampai power nggak Dari kuat power sekali. itu kan. Itu yang kita rasa, aduh bahaya orang ini. Informasi yang silih berganti tiap hari, bukan Betul. tiap hari, tiap jam. Betul. Untuk orang cuma telang manta-manta. Yes. Itu bahaya sekali for 10 tahun ke depan.
Betul. lah begitulah. Nah ini yang kita mau suka share dan juga mau minta pendapat. Kalau kita bergaul di gereja, Oke. kendalanya waktu kita mau suruh orang baca buku dan ternyata banyak juga dong anak-anak yang ternyata memang yang baca tulis saja belum tahu. So, bukan anak-anak sih, seorang remaja. Seorang remaja Kang di Iya. sini. Iya. Di terus dengan kita bercerita dengan teman-teman pelayanan masih banyak yang begitu. Nah bagaimana ibu kan mau menanggapi situasi itu, keadaan begitu? Iya. Jadi memang kembali lagi kenapa Booktopia sebenarnya dibentuk. Tujuan utama dari Booktopia, goalsnya itu sebenarnya apa? Tou Tondano. Tou itu orang, manusia. Jadi memang tujuan dari Booktopia itu manusia itu sendiri. Bagaimana orang mau mengembangkan manusia itu melalui membangun DP budaya literasi kan, membangun budaya membaca. Iya, betul. Tentunya ini bukan cuma tanggung jawab orang sebagai komunitas, tapi ini secara menyeluruh, holistik. Betul. Pemerintah, keluarga, sekolah, lembaga-lembaga pendidikan, gereja juga, lembaga-lembaga keagamaan kan. Ini bukan cuma masalah dari ya satu orang atau satu individu atau satu kelompok saja, tapi memang secara menyeluruh memang ini harus diperhatikan secara bersama-sama. Iya. Nah, untuk itu teman-teman yang punya kesadaran akan literasi ini, orang coba muncul, membentuk komunitas dan tampil di media sosial. Untuk apa? Menjangkau orang-orang seperti ini. Iya, kenapa orang ya baca buku, orang foto, orang posting, ya memang formu caper, mencari perhatian. Iya. Kita pun bilang memang kita tujuan itu. Iya, memang tujuan itu. Untuk ya supaya teman-teman bisa lihat lah. Orang kalau mungkin sekarang orang pikir ngapain baca buku di di taman atau di pinggir jalan atau apa. Keren sekali. Keren atau kayak ambito atau apalah, nggak usah. Padahal dulu seperti itu loh. Dulu seperti itu no. Cuman hegemoni gadget kan orang sekarang malah gadget yang jadi baca di pegang gadget. Kan ya orang mencoba keluar dari arus apa ya, tsunami informasi yang ada di gadget itu melalui ya baca buku. Untuk anak-anak itu dimulai dari lingkungan keluarga lah. Memperhatikan kan, setelah dia sudah di sekolah itu pasti jadi tanggung jawab dari sekolah. Iya sih. Bagaimana pemerintah melihat secara keseluruhan lain. Kita pun rasa sendiri waktu kita zaman dulu masih ada Bobo. Nah, iya. Karena kita lancar baca di Bobo. Betul. Buku-buku cerita lain. Ada kita baca Putri Duyung, Ikang Hiu, kita hafal sekali itu. Karena memang buku-buku seri yang DP cerita itu bersambung dan sekarang mungkin so jarang Kang anak-anak, mungkin ada bukunya tapi anak-anak yang peminat situ Kang. Ya mungkin gimana ya, anak-anak juga zaman sekarang memang sudah lahir di masa digital. Memang masa digital ya, orang tua juga mungkin pikir lah paling mudah langsung kasih tab atau kasih apa, tapi tidak banyak juga orang tua yang sudah aware, sadar dengan keadaan seperti ini, makanya mereka sudah mulai membiasakan anak-anak mereka dengan buku. Iya, betul. Karena dampaknya itu sudah sangat jelas untuk sekarang kan, bagaimana anak-anak yang terjebak dengan digital. Bukannya mau tahu Henry ini seorang tua. Kalau kita bilang begitu belum pantas, belum orang tua. Kalau Henry seorang tua tuh. Jadi kita anak ya kita kasih buku juga, buku-buku kan ke dia. Walaupun dia cuma lihat gambar. Betul. Sudah silakan lah. Lihat gambar. Sama kata adik nama? Sirel kan. Sirel. Kalau itu sih sudah khawatir Pak Sirel karena pasti DP mama dan papa tukang baca buku no. Jadi nyandak dang. Anggota paling kecil. Datang di komunitas lagi. Sirel itu datang terus di Booktopia. Jadi enggak apa-apa. Booktopia itu semua umur boleh datang kan, anak-anak. Justru nah ini yang jadi diskusi juga, kita diskusi dengan Pendeta Brando kalau di episode sebelumnya tentang anak-anak ini. Kita udah bahas di
podcast kita tuh cuma di belakang kamera. Tentang anak-anak ini dorang sebenarnya sementara menyoroti orang tua Ya ini, betul. dan orang tua ini selalu menganggap cuma anak-anak, Cuma Pak. anak-anak, Padahal orang Pak. selalu kopi apa orang Iya. tua kebiasaan. Pastilah. Aduh, begitulah. Ini mungkin kalau dari kita, Hmm. kita juga baca buku pendidikan sekarang. Waduh. Kayaknya itu buku ada Pak Iya. Dela. Dela ada kemarin pinjam kan, gak? dia nak CC pulang sih. Aduh, gitu. dia nyasar pulang. Dia nak CC pulang sih. Belum kelar baca kan tuh berarti. Maksudnya anak-anak sekarang Hmm. so SMP belum tahu baca. Hmm. Bagaimana DP mau naik kelas itu bagaimana proses gitu sih yang kita concern kok situ. Kok bisa ada begini dang, sementara orang dulu nah hafal kalian ndak nentak baca nih boleh pulang. Kalau dari itu buku itu Nah, bagaimana? kalau sebelum itu saya contoh Jo, mungkin ada kita waktu baca itu buku, kita pikiran memang langsung jali ya, no. Ini SMA mungkin kelulusan, atau ada prestasi mungkin guru ini sukses mendidik anak-anak ini menjadi lulusan. Karena sudah KPI Pak Kayaknya guru-guru. kayaknya itu nak perlu sih, itu memang guru petugas sih, nak perlu euforia berlebihan. Kecuali ada inovasi lain, ya boleh lah orang mau puji-puji itu. Dan kayaknya orang di Indonesia begitu. Nah, misalnya, jangan bilang Kang, kita kepala daerah, ada kejadian kepala daerah datang, media bilang gini, bupati atau gubernur lah, gubernur ini luar biasa sigap menanggapi kasus ini. Kan biasa aja, itu memang numpit tugas. Kayaknya yang di buku itu bilang itu, no. Oke. Orang berlebihan. Berlebihan, Orang ya. selebrasi berlebihan. Seharusnya itu numpit tugas, Pak. Wah, orang over. Indonesia sekarang lagi begitu. Jadi, kalau dari kita pendapat ya mungkin subjektif. Iya. Kenapa orang selalu menekankan prestasi? Apa sih dibalik dari prestasi itu kan? Dibalik dari prestasi. Ternyata di situ ada yang namanya kompetisi. Betul, Kang. Iya. Kompetisi untuk ya dapatkan prestasi pastinya. Memang dalam satu hal itu baik, bagus. Tapi nah ini yang kita baca dari bukunya Pak Fendi Parengkuan. Oh iya. Jejak Toh Budaya Minahasa. Jadi teman-teman, Henry ini juga dengan Pak Fendi, Pak Fendi kok. Pak Fendi. Di Minahasa Podcast, di Iya. Tahu Danu Kreatif. Tahu Danu Kreatif Minahasa Banyak Podcast. sekali sih. Bagaimana ini? Jadi di buku situ kita coba baca, sebenarnya ada nilai warisan dari orang peleluhur, leluhur Minahasa, tentang orang jati diri, jati diri iya. tong penilai. Itu disampaikan begini: esa kita sumerar kita esa. Iya. Satu kita berpencar kita satu. Tapi nilainya itu dalam sekali. Belum juga Pak Fendi juga membahas tentang Tumua Tuama, Tumouto yang ada di Baruga. Itu dalam sekali, dan kita dapat itu pembahasan dengan Pak Fendi bahwa jati diri orang Minahasa atau Minahasa itu sebenarnya membangun persandingan, bukan persaingan. Oh iya. Nah, kenapa kita kaitkan dengan mengangkat prestasi? Sedangkan prestasi itu sebenarnya lahir dari mana sebenarnya? Kalau mau digali lebih dalam, dari kompetisi. Kan? Iya. Pasti orang berlomba kompetisi. Nah, sekarang orang coba, kompetisi ini sebenarnya jiwanya apa? Kompetisi itu jiwanya kapitalisme. Jiwa kapitalisme itu pasti ingin berkompetisi untuk mendapatkan hasil yang terbaik, kan? Nah, itulah yang membedakan dengan jati diri sebagai Toh Minahasa, yaitu jiwa untuk persandingan, kolaborasi, Collab, bahasa collab. bersama-sama, kan? Esa kita sumerar kita esa. Lah, itu dia yang maksudnya dengan persandingan, kolaborasi. Dalam pendapatnya dari Pak Fendi, jati diri Toh Minahasa itu sebenarnya persandingan, bukan persaingan. Persaingan itu
jiwanya private lah, private competition, jiwanya kapitalis. Tapi Tommy Nahasa itu aslinya ya kolaborasi sebenarnya. Makanya kita sering selalu menganjurkan, oke, kita kolaborasi, sama-sama kita, semerar kita asa. Kalau kita pengusaha dong, pengusaha mesti kapitalis tuh. Kembali lagi kan mau gitu sih. seperti apa kan, menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang itu kembali lagi ke diri masing-masing. Mungkin orang super hegemoni dengan budaya kapitalis atau orang masih mau mempertahankan tong PJT diri. Ada buku nggak tentang kapitalis? Ada banyak, Kita silakan baca. baca. Aduh, Indonesia termasuk di dark psikologi nggak kan? Wih, kau udah pegang dari psikologi. Iya. So baca ini Pena. Satu bab, kita Oke. buku banyak dan kalau kita lihat satu bab. Kenapa kita alasan tapi meja mesti ada banyak buku supaya kita punya pandangan bahwa banyak itu kita belum tahu. Wah, betul. Supaya apa ini dark psikologi baca satu bab gitu. Iya, betul. Kayak begitu. Cocok. Apa lagi kamu kemarin makan dulu supaya Iya. TMP tahu ini cookies betul. bukan cookies Partai plong-plong, gulainya Bang, apa? ya? Teh gula. Iya. Oke, thank you. Di TMP kok orang masih susah tuh begini. Oh. Memang sen keras ini bukan sen halus. dengar itu manajemen. Iya. Kayaknya dang cookies. Cookies. Oke, mari dong. Mau hidang so minum. Mari Jo. Pernah pasti enggak baca buku? Ada rasa pasti. Itu orang pebas cerita dari suatu serius kan? Pasti baca buku, pasti semua orang itu dalam titik jenuh kan? iya, punya break even point lah. Titik jenuh itu. Cuman lagi-lagi kenapa orang sedia banyak buku kan begini? Karena pasti orang kita jenuh baca ini terlalu panjang sampai di sini. Kenapa orang sedia buku-buku lain? Cuman sebenarnya untuk orang yang memang benar-benar jatuh biar Jo ya. Iya. Orang-orang yang memang benar-benar ingin mencari apa yang sesuai DP minat dan itu pasti dia mau baca itu karena ada penasaran, curiosity pada DP diri yang belum terpuaskan dan buku itu pasti dia mau cari. Masuk, kali baca satu malam langsung dia kuasai sampai pikiran. Begitu kan? Ada kali itu buku yang tercocok. Betul, yang tercocok toh pasti. Nah itulah untuk mengantisipasi yang namanya kebosanan atau break even point itu. Pasti orang ya siapkan orang punya buku-buku, berbagai macam buku lah orang siapkan. Dan kemana saja orang bawa lah. Dan orang taruh tuh buku itu di tempat yang paling gampang mau dijangkau. Iya tuh gampang. Gampang mau dijangkau. Yang orang mau lihat, kita suka sekali, kita mesti lihat itu buku. Dan mau simpang, karena kalau ya udah jangan boleh, simpang, aduh. Mau tahu yang sudah pada polen lain kali orang tak malas. Nah, toh betul loh, begitu. Betul sekali itu. Ini deh, dapat rasa DP manfaat apa waktu baca buku? Manfaat dari baca buku. Supaya orang-orang bawaan ini tertarik. Iya. Ternyata ada DP manfaat, bukan cuma sekedar pamer. Manfaat baca buku tentunya ada pastinya kan, sama kayak makanan. Pasti kan ada DP nutrisi kan dari makanan. Yang mungkin enggak secara langsung orang rasakan. Begitu juga dengan buku. Jadi buku jangan orang anggap seperti tulisan informasi ya. Kalau tulisan informasi orang dapat dari ChatGPT sekarang, jadi dari bukan cuma AI, sekedar Google. pengetahuan. Iya, dari konten-konten pun banyak lah informasi. Malah orang ada di masa itu banjir tsunami informasi malah. Iya. Orang bingung mana hal yang benar atau tidak, yang hoax atau tidak, karena kebanjiran memang informasi. Buku itu bukan cuma sekedar informasi, tapi buku itu membuat orang berdialog dan orang pikiran sendiri, berdialog dengan kata-kata yang ada dalam buku. Karena pastinya pas orang baca buku, mungkin Pena juga pernah alami, orang nggak mengerti apa yang orang baca. Betul. Baca orang nggak mengerti, sampai tak ulang-ulang. Nggak mengerti. Nah itulah proses di mana orang otak berdialog.
berdialog dengan tuh kata, kalimat. Oh, Jadi iya sih. bukan kalau misalnya dalam medsos atau konten-konten itu suatu hal yang disajikan dengan visual dan audio itu yang sudah jadi. Orang pe otak tinggal makan, terima. Nah, buku itu membuat orang pe otak mesti mengolah Iya. tiap kata, tiap kalimat, Itu otak paragraf. bekerja. Ya, itu dia. Dan kenapa sih butuh orang pe otak untuk bekerja begitu? Mengingat masa sekarang itu masa yang paling yang bilang tidak seperti masa-masa lalu karena sekarang suka kebanjiran informasi. Kedepannya juga mungkin akan lebih orang lebih tidak tahu lagi karena kalau bilang AI sekarang itu AI yang versi paling jelek dari AI besok. Ya, betul. Artinya AI besok itu pasti lebih canggih dari sekarang. Iya. Dan itu tidak bisa lagi orang mau bendung. Itu memang akan mau terjadi. Nah, bagaimana orang mau antisipasi dengan berbagai macam algoritma yang datang buat orang. Iya, kan. Orang sudah tahu. Untuk melatih orang pemikiran yang kritis. Berlatih orang pikiran untuk berdialog. Nah, cobalah baca buku. Itu melatih orang supaya fokus, tidak terdistract dengan hal-hal lain yang ada di gadget. Bisa orang fokus karena sekarang orang butuh attention itu paling kuat sekali. Kuat sekali. Kenapa kan medsos itu, konten-konten itu gunanya apa? Untuk get attention kan? Iya. Attention itu yang paling mahal sekarang. Paling susah. Karena sekarang swipe satu, swipe. Gampang sekali tuh mau swipe. Bikin orang susah mau fokus. DP Susah trik mau sekarang fokus. attention kalau influencer aja pakai DP metode sekarang attention. Attention. Mesti Nah, cari. sekarang bagaimana orang mau kembalikan orang pe attention supaya bisa fokus? Ya, buku ini. Orang coba sisihkan hal-hal lain, siapkan waktu cuman mungkin 15 menit, 30 menit kontong baca. Wah, itu sudah mulai melatih pelan-pelan orang pe pemikiran. Dan tentunya banyak lah manfaat lah. Connecting the dot lah. Buku ini orang baca dengan informasi ini, terus orang kaitkan, saling mengaitkan, itu menjadi suatu hal yang kreatif lah, Iya. bisa dibilang. Nah, kalau bicara soal kreativitas itu ya pasti ya connecting the dot dari Iya, buku-buku yang ada atau Iya, informasi yang ada, itu yang bikin orang jadi lebih kreatif, berpikir kritis. Kang, siapa nih buku bilang begini, nih buku bilang begini, Yes. Kang? Begitu. Ada tesis, antitesis. Iya, Wow. betul. Nah, terus di Booktopia itu, berapa lama kasih kesempatan membaca, Pete? Oh Silent iya. reading, Silent reading kan 40 menit. Iya. Dan 45 menit lah. Itu dapat rasa berharga sekali waktu orang hadir di Booktopia, kalau orang dapat kesempatan begitu, dengan melihat orang teman-teman melakukan hal yang sama, meskipun orang berpencar tuh, orang akan, iya sih kita nak mau pegang HP ini. Cuman fokus di Dapat buku, rasa Kang. sekali itu betul. 45 Dan menit, itu beda dengan di rumah. Hmm. Terasa kalau orang melakukan itu rame-rame di Booktopia, Hmm. udah perasa enak saja nah begitu. Ih, kita nak sendiri melakukan hal ini, teman-teman lain maksudnya dapat rasa ya gitu loh. Kalau di rumah kan lain kali banyak distraksi dan 45 menit itu jadi berharga kalau di Booktopia. Yo, Kote, di Booktopia itu pertama orang mau kuda apa. Ini satu kali lah. Kalau teman-teman yang suka mau gabung di Booktopia, dia hari Sabtu. Tiap hari Sabtu. Tiap hari Sabtu. Terus di dalam situ apa yang orang big? Ya pertemuan bagaimana? Orang bagaimana? Banyak orang yang bertanya begitu. Iya. Selalu kita bilang coba lihat aja di flyer. Kan ada di flyer itu di Todano Kreatif, Booktopia. Saya tulis Ada di flyer. buku apa? Di situ ada silent reading toh. Silent reading. Abis itu sharing. Review buku Review dulu. buku Ada dulu, orang, Kote. orang suka kasih Iya. tugas for dia mau Iya. review buku di situ. Ada satu orang yang coba review buku dan itu siapa saja. Betul. Orang kasih Teman-teman kesempatan suka terbuka. pun orang baru kong kita đang mau review buku itu boleh kan Iya, terbuka iya. tuh terbuka itu Booktopia. Habis itu ada itulah orang Sesi sharing sharing. bersama. Itu yang paling enak no begitu. Orang pun nak perlu baca buku lain kali. Oh, diso baca akang, kok diso kasih bilang. Oh, langsung tahu ini buku. Deng kadang itu informasi itu apa yang mau sampaikan bikin orang penasaran itu buku. Iya. Banyak juga oh kita mesti baca itu buku. Dapat Gitu. rekomendasi buku-buku juga kan. Rekomendasi, ya. Apa yang Yosua baca itu? Yang mana? Laut.
Laut Bercerita, novel ya. Itu kita suka sekali membaca, no. Oh. Wah, sekali begitu. Mari kita suka no membaca itu. Waktu dia sampaikan Cintu hari pertemuan, kita tertarik. How to Die dari Riddle, kita How hafal to terus. Die, wow. Ding, itu buku kita nak beli karena masih boleh mau pinjam. Itulah gunanya ada komunitas. Emang. Orang boleh baku pinjam buku di situ. Aduh. Oke. Jadi Booktopia ini akan ke depan mau bagaimana ya? Mungkin ada misi visi pribadi lah atau secara tim. Ada pengurus. Ya. Pengurus ini ada tuh. Kong ada mungkin goals ke depan Booktopia bagaimana? Iya, betul. Tentunya Torampe komunitas itu yang tadi kita bilang juga. Torampe tujuan goals utama sebenarnya itu Tahu manusia. Kemanusiaannya. Manusia kan, manusia Tau Minahasa itu sendiri, generasi ini Torampe. Bukan cuma generasi ini, tapi generasi di selanjutnya, Torampe generasi selanjutnya. Karena orang mau membangun budaya ini untuk Torampe generasi penerus, generasi selanjutnya. Jadi kenapa sangat orang fokuskan untuk manusia, pembangunan manusia ini melalui baca buku, literasi. Mungkin teman-teman komunitas lain atau lembaga lain ada fokus untuk pendidikan, itu sangat orang tekankan di situ malah. Untuk pendidikan, untuk ya pengembangan lah karakter atau pribadi masing-masing individu kan. Tapi lagi-lagi yang menjadi Torampe fokus itu manusia. Betul. Manusia. Karena memang berawal dari warisan Torampe leluhur. Si Tauti Mautu lah yang paling sering orang dengar sekarang kan. Bahwa yang orang bangun itu manusia. Ya. Sebenarnya bukan mau bilang apa ya, aset, bukan aset, tapi kekuatan sebenarnya. Power terbesar dari Tau Minahasa yaitu manusia itu sendiri. Orang belajar dari sejarah, misalnya Samratulangi, atau orang leluhur dulu lah. Orang baca bukunya Pak Fendi disebutkan bahwa orang Minahasa itu adalah guru bangsa. Lah, guru bangsa. Itu banyak sekali sebelum kemerdekaan sekolah paling banyak itu ada di Minahasa. Sekarang bagaimana tentang pendidikan di Minahasa? Sekarang bagaimana, apakah orang Minahasa itu siap untuk menjadi guru, untuk mengajar anak-anak, mengajar generasi selanjutnya? Karena itu memang tujuan kita yaitu di situ, membuka kembali kesadaran tentang jati diri sebagai Tau Minahasa, orang Minahasa melalui literasi. Itulah yang menjadi Torampe kekuatan yang perlu orang sadari bersama. Generasi selanjutnya, manusia selanjutnya. Orang bangun lewat, ya itulah tujuan dari Booktopia. Membangun manusia melalui literasi baca buku. Ini singgung Henry bilang tentang guru. Oke. Kita anggap orang ini lagi krisis guru. Wow. Karena tenaga pengajar sekarang, jujurlah kita mengharapkan tenaga pengajar, guru yang berintegritas. Ya. Dan guru-guru sekarang jatuh di integritas karena apa? Main medsos. Itu yang kita ya, kalau kita sih pikir 1000 kali lah kalau guru kok mau jadi konten kreator karena itu sekali. Mungkin itu sih yang kita, karena kita baca-baca buku pendidikan ya gitu gitu. Nah ini mungkin programnya Booktopia, apa yang sedang digarap lah atau Oke, Booktopia punya program untuk sekarang ya, orang lagi ada mengumpulkan orang karya-karya tulisan. Lagi-lagi membaca buku itu bukan cuma sekedar orang baca buku, tapi orang harus menuliskan apa yang menjadi orang pikiran. Buah pikiran itu orang tuliskan. Nah, orang program sekarang lagi mengajak orang anggota komunitas untuk mari orang tuangkan orang buah pikiran, orang bentukkan jadi satu buku. Betul, iya Kang. Jadi satu buku. Jadi memang untuk program pertama itu, dan tentunya masih ada lagi program-program kolaborasi ya, seperti kolaborasi dengan TMP kan, betul. Dengan Pena juga sekarang ini, tentunya dengan lembaga-lembaga lain juga orang terbuka untuk kolaborasi. Karena lagi-lagi jati diri Tau Minahasa itu kolaborasi loh, bukan persaingan. Persandingan. Wow.
bukan persaingan ya. Jadi untuk bagaimana supaya orang belajar batulis, orang boleh baca buku creative writing. Wow, so ada lagi DP buku sosial Iya ini. sih. Betul betul mesti Kita begitu. AS Laksana sih ini. Di sini yang kita tertarik, dia bilang tangan itu mesti baku dekat dengan otak. Wow, tangan itu mesti baku dekat dengan otak. Karena saya dalam. kata, Oke. aduh kita, aduh iyo kang gimana. Wow. Mar sampai sekarang kita masih, sekarang buat tanya Pak Ridal sih yang didit. Bagaimana iya, ini buat tulis bagaimana? Karena terasa kita ada cerita. Cuma itu tapi tangan mungkin ada dekat dengan otak. Enggak apa. Kita ada cerita dang. Nah ini yang kita suka Tapi pernah satu kali saja. 2 lembar sih. Enggak apa-apa. Iya sih. Cocok. Mulai dari semua Iya itu kan sih. butuh proses kan. Mulai dari hal kecil dulu. 1 lembar. Sambil Ridal dia bilang. Iya. Dia bilang, Ridal bagaimana mulai buat tulis? Dia bilang. Mulai Jo. Mulai, Jo. Kalaupun kita nak tahu mau mulai bagaimana, itu tulis kata. Kita nak tahu mau mulai bagaimana. Begitu kata dia bilang. Jadi kita tulislah. Mulai saja. Karena Start dulu. kita rasa kita punya pemikiran dan kita akan menyesal di waktu kita nak sharing itu. Betul. Cocok. Makanya kita beli ini. Cocok. Se-FOMO itu kita Enggak apa-apa, FOMO yang positif kan. Iya Cocok. sih. Seberapa lama ini kok? Cuma lihat waktu dulu kecil. 50 menit. Jadi teman-teman kalau mau suka baca buku, kita pun sendiri mengalami. Nggak harus orang, mau gabung di Booktopia, mesti itu. Orang pernah baca buku, nyanda. Orang pun belum pernah baca buku, orang gabung situ akan sendirinya. Orang mau tak ikut lah dengan orang-orang ada siapa? Sek Gajah. Nggak tuh. Kak Yohan tuh. Orang sama-sama di partai kok dulu di PSI. Partai ya. Partai PSI. Jadi kita kenal dia. Dia pun itu kita mau undang dia sini. Oh iya. Karena dia punya pengalaman, dia buka rental buku. Iya Dan kan. itu nggak laku. Nggak laku kan. Laku. Iya kata. Dia Itu bilang pun kan. dia suka sih harga murah apa semua. Kong kita dengar apa dia, memang kata sekrisis itu orang peminat di baca buku. Formu punya buku. Adapun di tanpa lain yang suka kasih buku diskon dong, nih mau beli. Iya. Begitulah. Cuman enggak apa-apa kalau misalnya enggak ada yang memulai ini pergerakan, siapa lagi? Iya, betul. Sama tadi Penak bilang tuh, kalau orang enggak tahu mau tulis apa, tulis Iya, dulu ini apa dari dulu, yang mulai kita saja tulis dulu, dulu. start dulu. Gitulah dengan ini komunitas. Ini pagi, Start saja ini pagi dulu. kita mau buat tulis, mari kita minta mau tulis apa. Itu sesuatu penulisan. Penulisan yang didapati dari pemikiran orang minta tulis apa. Minta mau tulis apa. Intinya mulai saja dulu. Selanjutnya nanti akan berjalan dengan sendirinya. Ini pernah masuk di kepikiran enggak atau pernah mau masuk di sekolah-sekolah Booktopia lah. Oh itu orang program memang sudah bicarakan dari awal-awal pertemuan. Rencana ke sekolah-sekolah karena ya lagi-lagi orang mau sasar itu generasi selanjutnya kan. Generasi selanjutnya. Karena ya ada orang harapan Karena selanjutnya memang. Kita boleh bertaruh menjadi orang pergi perpustakaan di sekolah-sekolah. Pasti itu tidak digunakan dengan baik. Kita tertarik Pendeta Brando ternyata Pendeta Brando dan dia bilang DP tanpa bermain perpustakaan doa waktu SD. Dan itu menampar saya. Iya, pasti perpustakaan. Ini pun ada perpustakaan di Walini Tobe sebelah. Ya. Kita belum pernah bisa. Kalau Booktopia pernah. Belum pernah lagi. Masih main kayak orang. Api pernah. Cuman orang pernah hubungi. Api pernah. Oh, pernah. Pernah. Dia kita bilang sama dia, bagaimana masuk? Cuma pergi situ Dia bilang, dibaca buku, sudah keluar. Cuman itu kita kata kan dari Manado tuh datang ke sini. Cuman pas tapi hari Sabtu kata tutup tuh di sana. Memang cuman buka kata perpustakaan Senin sampai Jumat kan. Cuma yang ini jadi pertanyaan juga. Ini kurang DP promosi atau bagaimana ini purpus ini? Waduh itu kita nggak tahu ya bagaimana. Ya mungkin dari pihak perpustakaan mungkin bisa kerjasama dengan komunitas mungkin kayak Booktopia juga atau hanya komunitas-komunitas buku yang di Manado harusnya juga. Kan kalau menurut kita kan dari pemerintah lah.
Oke. Mesti buka mata lah dengan Oke. hal begini. Misalkan ada Booktopia, oh ada kotek komunitas. Hmm. Jangan selalu mengharapkan komunitas tuh pergi-pergi Pak. Atau mungkin karena tompe pemerintah ini kok malas membaca lagi. Aduh, kita nggak tahu ya kita. Itu soal pribadi kan tuh. Iya. Jadi makasih Enzo Siap, berkunjung siap. pagi ini. Begitu no kalau Jawa cerita dengan banyak sekali yang kita mau gali Maria. Eko Memories of All. Eko memories of all. Eko semua kode dari tadi.